Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat, dan semoga Tuhan memberkati dan melindungi teman-teman semuanya. Setelah sekian hari saya nggak bisa live stream 2 hari ini karena sakit gigi, akhirnya saya bisa mulai live stream lagi karena sakitnya sudah hilang. Saya dapat pelajaran berharga sekali. Ini bengkaknya masih ada tapi sudah nggak sakit ya. Bermula dari gigi bolong yang saya biarkan saja, selama bisa buat maem ya nggak apa-apa. Semuanya baik-baik aja, selain saya terganggu aja kalau makan, karena selalu ada makanan terselip di gigi yang bolong itu karena tidak ditambal ya. Baru sekitar 2 minggu terakhir ini, kalau makan di daerah itu gigit itu sakit, ngilu-ngilu lah gitu, sehingga saya makan selalu pakai gigi sebelah. Nah, tapi sekitar 4 hari yang lalu itu sudah tidak tertahankan lagi. Bukan lagi ngilu dan bukan lagi saat harus makan, tetapi nggak makan pun sakit. Nah, berarti ini ada akar gigi yang sudah mulai infeksi atau akar gigi yang mulai kena bakteri. Akhirnya saya ke dokter gigi pas tanggal 28. Saya ingat sekali karena itu tutup buku Desember, dan itu Al juga ke dokter gigi itu untuk tambal. Karena masih pagi hari, jam 11, tutup buku bisa sampai jam 2 siang. Ya, saya ke dokter gigi beresin masalah ini, dan saya tahu pasti akan ditambal sementara. Ketika saya masuk ke dokter gigi itu, saya bilang bahwa saya ini takut banget sama dokter gigi. Jadi biar dokternya tahu dulu gitu, saya takut banget. Jadi kalau sakit saya akan kasih tanda gitu sama dokternya. Untuk dokter Febri, dokternya Al, itu ramah banget orangnya. Oh iya, karena sekarang dokter gigi itu nggak sakit. Kalau sakit ya hanya untuk ngecek saja bagian mana yang masih aktif sarafnya, dan kasih tanda aja Pak. Oke. Dan seperti biasa proses horor itu dimulai. Sorry ya, bukannya nakut-nakutin Anda, ini kan saya cerita pengalaman saya. Karena namanya akan diambil akar-akar yang mati, serta nanti akan jadi tempat untuk ditambal, sementara kan harus dibor dulu, diberesin dulu lah, dirapiin dulu lah gitu ya, untuk ngecek apakah ini bagian sakit atau tidak. Itu juga horor juga. Anda bayangin, wing. Aduh. Lalu akhirnya proses yang malesin itu akhirnya proses yang malesin itu selesai lah. Oh ya, saya harus disuntik-suntik juga di bagian gusi di sini, karena memang harus dibius untuk mencabut akar yang masih hidup. Karena ini nanti giginya akan ditambal, jadi akarnya harus mati semua. Kalau masih hidup, akar yang hidup tuh harus diambil dulu. Tentu saja harus dibius, kalau enggak sakitnya kan luar biasa. Itu kayak melahirkan nggak dibius, luar biasa sakitnya. Nah oke, dibius, diambil semua akarnya, termasuk yang masih hidup. Dan tidak terasa, hanya area mulut ini rasanya tebelnya luar biasa. Lalu disumpel pakai kapas yang sudah diisi obat. Nah, obat ini adalah untuk menyembuhkan, mematikan bakteri dan menyembuhkan semua luka. Terus ditambal sementara. Di sini akhirnya ditambal sementara. Dan ini nanti semingguan gitu. Ngilu-ngilu dikit, tapi oke lah, paling tidak bisa untuk kerja. Karena itu kan tutup buku ya, kita terus bekerja sampai tutup buku sebelum maghrib. Nah ini kisahnya sebenarnya di sini nih, efek dari bius itu sudah habis. Nah di sini teman-teman, makanya saya kepengen banget Anda jaga gigi Anda dengan gosok gigi tiap hari. Jangan biarkan ada bakteri yang masuk ke gigi yang berlubang ya. Karena ini, ketika obat biusnya itu selesai, ya luka itu kan kerasa lagi, sakitnya luar biasa. Saya ingat omongan dokter Febri, setelah ini ya ada sakit lah, ada sakitnya dikit ya. Kalau Bapak nggak kuat, itu Bapak bisa datang ke rumah sakit lagi, dibongkar lagi, biar nggak sakit. Terus saya tanya, itu biasanya kalau orang nggak kuat karena apa? Biasanya stamina. Oke. Nah ketika tanggal 28 itu sakit sekali, sakitnya luar biasa teman-teman. Saya
udah nggak pengen makan, ya nggak bisa tidur, nggak bisa ngomong. Padahal itu juga ada acara CP Club dan saya harus ngobrol sama Mbak Emi Nurpaiko sebagai pembicaranya di acara CP Club. Saya ikut acara itu sambil kesakitan teman-teman, sampai malam pun nggak bisa tidur. Besoknya tanggal 29 sakitnya masih luar biasa, laparnya luar biasa, tapi nggak bisa makan. Nah, mulai siangnya mulai maem bubur terus. Jadi yang rawat saya sakit tuh di rumah ibu. Waktu Bu Sari main ke sini ngajak pulang toh, saya bilang enggak di sini aja lah, kan kamu sudah capek ngurusin anak-anak, nanti ngurusin aku tambah capek lagi. Saya masih ingat waktu kemarin kena COVID habis dari Semarang itu, kasihan Bu Sari gitu, ngurusi anak-anak, ngurusi rumah, ngurusi saya lagi gitu. Jadi di sini saya benar-benar dirawat ibu yang nyariin bubur, ya walaupun minta tolong sama Mbak gitu ya, tapi kan ibu yang ngurusin semuanya. Kemarin 30 kemarin itu siang hari tiba-tiba hilang sendiri, sakitnya hilang sendiri. Jadi 28, 29 sampai tanggal 30 siang, kayaknya cuman 2,5 hari, tapi luar biasa. Nah, Bu Sari udah bilang, yuk tak anterin yuk Pak ke dokter lagi. Dokternya juga mau kok kalau dibongkar lagi. Tapi saya tuh tertantang gitu. Dokternya masih ingat kalimat dokternya, yaitu kalau masalah stamina aja Pak yang nggak kuat itu. Tapi di telinga saya bukan masalah stamina, masalah nyali aja Pak. Gitu. Yang terdengar di telinga saya gitu, yang terdengar bukan masalah stamina. Karena menurut saya orang dengan stamina kayak apapun nggak kuat dengan sakit yang seperti itu. Astronot sekalipun dikasih sakit gigi yang kayak gitu nggak kuat. Itu bukan stamina, itu nyali. Jadi ketika dokternya ngomong masalah stamina aja, dan waktu saya mengalami itu, dalam hati saya paleluburik. Tapi itu sebuah tantangan, nyali aja. Tapi ya lagi-lagi kalimat dokter itu cuma masalah stamina aja kok Pak, yang biasa nggak kuat. Di telinga saya itu masalah nyali aja kok Pak, ya nggak kuat. Kalau ini adalah untuk proses sembuh dan dokter udah ngasih tahu hari kedua udah hilang, ya oke lah saya lalui. Ternyata baru hari ketiga tanggal 30 siang itu baru hilang. Nah, ini masalah nyali. Dan hari ini, sejak kemarin siang tanggal 30 sampai hari ini, saya bahagia banget. Bahagianya luar biasa. Karena sudah nggak sakit lagi. Sehingga sekarang tinggal nunggu proses untuk ketemu dokter lagi setelah seminggu, yaitu untuk mengganti tambal sementara jadi tambal permanen. Saya belajar impian itu seperti itu, pasti sakit, tapi ini bukan masalah stamina, ini masalah nyali aja. Masalah nyali, mau nggak melalui sakit itu. Nah, penguat tekad saya untuk tidak ke dokter dan membongkar ini semuanya, mengulang proses dari awal. Tekad saya hanyalah saya pengen punya gigi yang sehat, saya pengen punya gigi yang nggak sakit. Saya iri ngelihat orang lain bisa makan, ngelihat di YouTube orang makan pinggir jalan, ya elah, ngiri saya ngelihatnya. Bukan makanan mewah yang bikin saya iri, tapi orang di pinggir jalan masih makan seadanya itu, tapi bisa makan enak gitu. Ngiri saya gitu, karena ini sudah berminggu-minggu saya kesakitan terus kalau makan. Jadi udah nggak penting makanan enak, yang penting bisa makan dengan enak, makan dengan enak, bukan makanan enak. Nah, impian itu yang membuat saya mau punya nyali gitu. Ya laluilah, sakitnya luar biasa teman-teman. Dan ternyata betul omongan dokter, walaupun sedikit meleset, bukan 2 hari tapi 2,5 hari, begitu hilang sakitnya ya hilang gitu, atau hilang loh, kemana nih semua sakit tadi, kok enak lagi sekarang. Walaupun tidak akan saya langsung pakai untuk makan, menjaga tambal sementara yang tidak kokoh, nanti rapuh terus kerontok kalau dipakai untuk makan.
Tetapi betul, ketika prosesnya sudah selesai, kesakitan itu hilang dan berganti menjadi sukacita. Ada nggak pernah tuh ngerasain bisa makan sukacita, ngeliat orang lain bisa makan juga sukacita, karena habis mengalami rasa sakit gigi yang amat sangat luar biasa, dan saat diobati lebih sakit daripada waktu sakit gigi. Saya pikir-pikir, itulah impian. Di tahun 2023 yang segera kita masuki, tahun yang baru, kita punya harapan, kita punya doa, kita punya impian. Dan percayalah, itu adalah sebuah perubahan hidup. Jika dari gigi yang tadinya selalu sakit, bolong, lalu mau ditambal supaya sembuh terus selamanya dari gigi yang sakit itu akan mengalami proses yang ngilunya luar biasa. Ini bukan masalah stamina, ini masalah nyali. Apa yang membuat seseorang punya nyali? Ya impian itu sendiri yang membuat dia tahan ngadepin prosesnya, menjalankan prosesnya. Sukses menanti kita di tahun 2023. Reward mulai dikeluarkan baik oleh TNC ataupun oleh One Vision. Akan segera keluar banyak sekali reward. Dan reward itu tujuannya adalah untuk membuat bisnis kita menjadi profesional lagi. Kita menjadi pengusaha yang profesional. Pengusaha yang mulai ngitung omset kaki ini berapa, kekurangannya berapa. Ada batas waktunya. Kita mulai menggunakan berbagai alat bantu yang sudah disediakan oleh One Vision maupun oleh Team Winners untuk mencapai target itu. Kalau tidak ada reward, atau kalaupun ada reward namun kita nggak ngejar reward, maka kita jadi pengusaha yang tidak profesional. Prospecting dapat ya syukur, enggak ya syukur. Prospecting seasal-asalnya aja. Omset segini, alhamdulillah. Nggak dapat omset, ya nggak masalah. Nggak ada target apapun. Kena CP, nggak kena CP, ya nggak masalah. Punya 4 kaki CP, enggak, ya nggak apa-apa. Tidak ada graded. Itu kalau nggak ada reward, itu orang menjadi pengusaha tapi kurang profesional. Tidak ada parameter yang harus dia penuhi, jadi dia nggak ngukur kurangnya berapa, kenanya harus berapa, dan waktu itu sampai kapan. Tapi dengan adanya reward ini, maka kita jadi pengusaha TNC yang profesional. Apapun rewardnya pasti dikejarnya lewat PBU, itu pasti. Apapun rewardnya pasti kita ngitung, minggu 1 tutup buku kurang berapa hari, minggu 2 tutup buku kurang berapa hari, minggu 3, minggu 4 kurang berapa hari. Kita pasti jadi deket sama upline, kita pasti jadi kerja bareng sama downline, dan kita pasti jadi kerjasama dengan Tuhan lebih luar biasa. Nah, bukankah ini menjadi profesional? Proses itu menyakitkan, mungkin lebih ngilu daripada waktu kita ngejalanin TNC karena kepepet, gak punya duit. Itu udah gak enak. Tapi ketika kita proses untuk menyembuhkan kehidupan kita lewat TNC ini dengan cara menjadi peraih reward, itu prosesnya lebih ngilu, teman-teman. Hanya nyali lah yang membuat kita tetap ada dalam proses itu. Dan karena kita ingat impian kita, jika kita jadi peraih reward, bukan sekedar dapat reward apa, mau Anda dapat HP atau nggak dapat HP, uang Anda bisa beli gitu ya. Tapi menjadi pemenang itu adalah promosi diri kita. Kita kayak diiklankan, nama kita akan ada di daftar TNC, akan diumumkan. Poster congratulation juga akan dibuatkan oleh Team Winners untuk Anda. Ya. Jadi penghargaan itu malah lebih dahsyat daripada rewardnya sendiri. Sehingga kita menjadi iklan, kita diiklankan, kita mendapat brandingnya. Hanya impian itu sendiri yang jadi obat ngilunya, teman-teman. Nah, mari kita sambut tahun 2023 ini dengan harapan akhirnya kita akan punya kehidupan yang tidak sakit lagi. Akan banyak kesakitan yang tersembuhkan lewat reward itu.
kita akan jadi pengusaha yang lebih profesional gara kita ngejar reward itu. Gak usah takut ngilu, gak usah takut ngalami prosesnya, karena kita semuanya ngalami bersama-sama. Dan bener kata dokter, ketika proses itu sudah dilalui, bener-bener hilang semuanya sakitnya. Sama, ketika Anda jadi bukti prior reward, bener-bener hilang semua kecapean, ngilunya, sebelnya, semua pengorbanan hilang, karena berganti menjadi penghargaan, berganti menjadi bukti Anda pemenang, dan berganti menjadi Anda punya fondasi bisnis yang jauh lebih kuat untuk hidup sejahtera bersama keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Go reward for freedom.